Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya? Acara kami akan segera dimulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersyukuranallah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ketua Prodi Tadris Bahasa Inggris IAIN Kudus, Ibu Haja Alfunimah MPD. Yang terhormat Ketua SA IAIN Kudus 2021, Tri Sesmitasari, dan yang terhormat para pemateri pada siang hari ini yang saya hormati, dan juga peserta pada acara TOEFL Training dan Tryout pada siang hari ini yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segenap rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di acara meeting pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam dapat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Saya di sini sebagai moderator yang akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, sambutan dari Ketua EXA 2021. Acara yang ketiga, pembukaan dari moderator. Acara yang keempat yaitu penyampaian materi tentang apa itu trip TOEFL dan sebagainya. Acara yang kelima yaitu kesimpulan dari moderator, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum saya mau membuka acara pada siang hari ini, ada beberapa peraturan yang para peserta harus memperhatikan, yaitu yang pertama, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan pelatihan berlangsung, kecuali telah mendapat izin dari penyelenggara. Yang kedua, peserta dipersilahkan aktif di chat box selama pelatihan berlangsung, namun dengan bahasa yang sopan. Yang ketiga, saat sesi latihan, peserta dapat menjawab pertanyaan yang diajukan melalui Zoom chat box. Yang keempat, ketika webinar berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan WhatsApp group dengan format nama underscore pertanyaan, yang nantinya akan dijawab di hari yang sama setelah pelatihan usai. Dan yang keenam adalah moderator memiliki hak penuh untuk mengatur pelatihan. Dan yang terakhir adalah materi pelatihan dapat diakses paling lambat, paling cepat, +1. Oke, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga acara demi acara dapat berjalan dengan lancar. Al-Hadiniyah As-Solihah Al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu adalah sambutan dari Ketua EXA IAIN Kudus 2021. Kepada Saudari Tri Susmitasari, saya persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Ibu Haja Alfunimah, Ibu Kaprodi Tadris Bahasa Inggris IAIN Kudus. Yang saya hormati narasumber hebat kita pada siang hari ini dan beberapa hari ke depan, yakni Sister Nurul Aini Rizkina dan juga Brother Nadif Andul Fahmi. Yang saya hormati juga teman-teman English Department Student Association pada siang hari ini dan beberapa hari ke depan. Dan juga pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-temanku peserta TOEFL Training karena sudah menyempatkan waktunya untuk bisa join bersama kami dalam agenda TOEFL Training dan Tryout pada hari ini dan beberapa hari ke depan. Saya ucapkan terima kasih dan juga saya harap teman-teman bisa memperhatikan agenda ini dengan baik karena ini TOEFL Training.
Dan juga karena TOEFL training ini merupakan agenda eksklusif kita ya. Semoga TOEFL training ini memberikan manfaat kepada kita semua karena TOEFL adalah sesuatu yang tidak tabu lagi ya bagi mahasiswa teman-teman bahasa Inggris ya, tadris bahasa Inggris IAIN Kudus ya. Dan juga semoga agenda program kerja kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah agenda ini dapat terrealisasikan. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua karena ikut serta membantu mensukseskan acara ini. Jadi nanti kita di tanggal 9, 10, 11 ada pelatihan TOEFL training ya. Dan nanti di tanggal 13 kita ada tryout untuk kelebihan, kelanjutan dan penjelasan lebih lengkapnya akan disampaikan nanti oleh narasumber hebat kita. Jadi narasumber hebat kita pada hari ini yaitu Mbak Nurul Aini Rizkina ya. Jadi nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Mbak Ain. Terima kasih. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon karena TOEFL training itu bukan hal yang tabu bagi mahasiswa tadris bahasa Inggris, terutama nanti adik-adikku TBI 2021 yang baru masuk karena jalur mandiri belum masuk untuk jalur SPAN dan UMPTKIN. Perlu diingatkan nanti kalau beberapa hari ke depan akan ada TOEFL dari kampus. Jadi mohon untuk bisa diperhatikan karena ini merupakan salah satu bekal bagi teman-teman ya. Udah itu saja cukup yang bisa saya sampaikan. Semoga agenda ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Baik, terima kasih. That's all from me. Keep spirit, don't forget to stay happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Acara yang ketiga yaitu adalah pengantar atau pembukaan dari moderator. Oke teman-teman, jadi di sini teman-teman pasti bingung apa sih kisi-kisi dari TOEFL itu dan juga apa aja sih trik dan trik untuk menjawab TOEFL sehingga kita bisa mendapatkan nilai yang bagus dan juga sejauh mana sih kemampuan kita dalam menguasai materi TOEFL itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan dijelaskan pada acara selanjutnya yaitu tentang penyampaian acara yang keempat, penyampaian materi oleh pemateri pada siang hari ini. Oke, acara yang keempat yaitu penyampaian materi oleh saudari Nurul Aini Rizkina dari rumah kita. Kepada saudari Nurul Aini Rizkina, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Sania, as the moderator for today's agenda, and I want to say hi to everyone out there. Hopefully, you and your family is doing well at home. Okay, so I want to say thank you so much for Edsa and Mita and friends for this great opportunity, and let's start our discussion today. Wait a minute, I will share the screen. As moderator said, my name is Nurul Aini Rizkina, but you can call me Ain or Aini. Okay, I'm from IAIN Kudus. So you guys can see my screen. Sania, can you see my screen? Yes, I see. Okay. So pertama-tama I want to introduce you guys to rumah kita. So rumah kita itu kayak bimbingan belajar and English course. And kenapa namanya rumah kita? Karena rumah kita itu tempat kursusnya itu jadi satu sama my home gitu. Jadi rasanya tuh kayak rumah. It doesn't feel like kita les, tapi kita just main ke rumah temen gitu. Karena ya emang lokasinya di rumah kayak gitu. As you can see in the screen, this is the front yard, and because during this pandemic, unfortunately, we need to follow the health protocols. So we have wastafel here and soap and etc. This is we call the A class, and oh yeah, this is also the A class from different view, and this is the B class. This is kind of like outdoor vibe class,
and this is the C class. But because of Kudus, what is that? Ada PPKM, if I'm not mistaken, makanya kita semua off and we shifting to online class. Oh yeah, so I want to tell you about our ongoing program. This one is new program, so it's called online public speaking class for spesial banget ini public speakingnya khusus yang English presentations karena during this pandemic kita banyak melakukan presentations online like this dan I want to tell you that pendaftarannya tuh 9 sampai 16 Juli 2021. It consists of 10 meetings, each meeting 90 minutes, and bebas pendaftaran obviously, dan kita belajarnya online through Zoom dan WhatsApp. Dan absolutely is really effective karena kebanyakan orang underestimate that online classes a lot of struggle, but it is we have a lot of struggle, but karena satu kelas 5 orang, I think we can cope with that. And you have already known my social media, Instagram and also YouTube, so I don't want to explain that more. And for lesson plan, kayak belajar apa aja sih public speaking untuk English presentations. Ini 10 pertemuan, so I make it, this is just an example ya. Jadi ada introduction, terus ini ada practice. Practice-nya pun ngomongin tentang light topik gitu, topik yang light, yang ringan gitu, kayak in my free time, I'll botany, a city I want to visit, people in picture. Jadi pertama kita akan, maksudnya we discuss about the body of the presentation, body-nya dulu. Nah, setelah body-nya dulu, baru gimana sih caranya welcoming your audience, introducing yourself and the topic, dealing with nervousness, body language, tips on presenting an English speaking audience. Lagi-lagi practice lagi, bla 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 sampai ke 10. And absolutely, it's not free, but it's affordable, lebih affordable daripada offline class. It's obvious. Tapi, oh ya, for the price you can contact the admin. Jadi dari WhatsApp tuh kalian search aja yang ada profil picture-nya itu logo rumah kita kayak gini bulat. Nah, kamu bisa cek the price di sana, kamu japri. I'm not gonna reveal it here. Tapi kalau misalnya kalian kayak aku tuh udah bisa ngomong tapi aku cuma butuh latihan aja gitu. Nah, ada another program, and this is non-profit program, so it's 100% free, called Virtual Coffee Talk, dan selalu ada insya Allah setiap Saturday night at 7 p.m. So I'm gonna save your sad Saturday night, guys, karena nggak boleh keluar-keluar, jadi kita bisa ikut ini dan lewat Zoom juga. Bedanya ini tuh casual conversations, jadi kayak ngobrol biasa tapi fully in English. Kalau yang tadi kan ada materinya, ada praktisnya, dikasih feedback, dikasih critics dan bla bla bla. Tapi kalau ini tuh enggak, no judgment. Jadi kalau misal grammarnya salah atau apa, that's okay. Kita nggak akan judging kamu each other. And limited seats, okay. Nah ini adalah aktivitas yang virtual coffee talk kita. Kita menyelamatkan para jomblo-jomblo di sini pada saat Saturday night. Sebenarnya udah jalan dari tahun 2019, tapi karena vakum, jadinya ini baru 3 pertemuan mulai lagi. Jadi yang pertama kita bahas, what did you do as a teenager that makes you cringe? Kayak yang light gitu aja. Terus self-esteem dan lain sebagainya. Kemarin kita juga main games trivia, and then masing-masing dari orang present atau mempresentasikan tentang kota atau negara mana yang kalian suka in the world gitu. Light banget kan, jadi santai aja. So, buat apa sih TOEFL? Sebenarnya kalian pasti udah tahu ya, I'm not gonna talk about this a lot, tapi aku ngumpulin beberapa berita yang membutuhkan certificate TOEFL. Contohnya ini, mantan Menteri Kelautan, Perikanan butuh staff pribadi untuk tapi dengan syarat TOEFL minimal 500. Gimana? Teman-teman tertarik gak? Staff pribadi loh.
we must learn a lot from her. Next. Ini juga HWI, Hausum, di luar jurusan kita sih sebenarnya. Jadi ini juga butuh mampu berbahasa Inggris, fotokopi sertifikat TOEFL. Terus ada juga ini yang satu jalur sama kita ya, sekolah menengah atas. Itu juga selain dapat membaca dan memiliki hafalan Al-Quran, kita juga di sini dibutuhkan sertifikat TOEFL gitu. Skor nggak kelihatan ya, I'm sorry. Skor lebih dari 450. Di sini juga ada, this is online juga, dan skor TOEFL 550 sampai 500 sampai 550. Pretty high ya, cukup tinggi juga ya. Terus mana lagi? Ini juga guru tidak tetap juga membutuhkan TOEFL. Maaf kalau nggak jelas, tapi aku bacain. Bahasa Inggris aktif dan juga TOEFL. Nggak disebutkan ini berapa skornya. Next. Selain buat kerja ya, in the future pasti banyak sekali perusahaan yang pengen kalian menyertakan sertifikat TOEFL. Kalau boleh cerita sedikit ya, jadi a couple days ago, my students itu cerita sama aku that dia tuh di HWI, terus dia tuh kompetitor waktu lamaran kerja itu fresh graduate yang IP-nya tinggi banget, tapi karena dia nggak bisa bahasa Inggris, jadi kayak dia bilang, my student said itu nilainya jadi berkurang. Bahasa Inggris maksudnya bahasa Inggris aktif, jadi pas interview, job interview, itu pakai bahasa Inggris kayak gitu. So it will be more useful for you, IP tinggi, nilai bagus, lulusan mungkin the great university, tapi kalau misal bahasa Inggrisnya kurang kan kayak eman-eman gitu ya untuk wawancara kerja. So TOEFL mengukur itu, nggak speaking sih, tapi passively. Dan beasiswa juga begitu ya. Ini yang beasiswa paling populer itu LPDP yang dia minimal ada berapa sih ini TOEFL ITP 500. All right. So before we jump into our tutorial today, I want you guys to open the link or ketik menti.com terus masukin kode ini. Jadi ini adalah kayak how to say ya, ini jadi ini untuk voting, polling untuk kalian semua supaya aku pengen tahu aja gitu hal sulit apa sih yang kalian hal yang paling sulit saat mengerjakan TOEFL itu apa? Tuh. Wait a minute. So do it now, do it fast. Okay. Oh, listening is the highest, followed by structure, reading, structure. Okay, come on guys, you have limited time. So chop. Okay. Okay. Listening is the highest one. Oh no. Okay. So do you think reading is pretty easy? Ya lumayan sih daripada listening kan. Kalau reading kan ada tulisannya, sedangkan listening tuh nggak ada tulisannya. Oke, berarti yang paling susah I can conclude today that listening is the hardest ya, yang paling susah. Oke. Thank you so much for your feedback. Dan kebetulan banget kalian today very lucky karena I'm gonna talk about listening today. Sebenarnya aku ngomongin tuh di sini singkat banget ya teman-teman. Teman-teman bisa ikut banyak sekali pelatihan di luar sana online yang berhubungan dengan TOEFL. Tapi meskipun sedikit yang aku kasih sekarang, hopefully bisa bermanfaat. Oke, langsung aja. Mau share my PowerPoint lagi.
kemarin aku dapat info dari Mita kalau teman-teman udah pada ikut TOEFL ya kan kemarin. Udah keluar hasilnya belum? Sania angkatan berapa? Udah keluar hasilnya belum? Angkatan 2020 Kak, belum ya? Belum ada. Belum ya? Iya. Oke, hopefully segera. Tapi aku mau kasih overview. Jadi TOEFL itu stand for Test of English as Foreign Language. Tentu saja tes ini itu mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang. Tapi ini ya untuk yang foreign language. Jadi bukan yang dimana bahasa Inggris itu bukan bahasa utama orang tersebut gitu. Ada 3, listening, structure, reading. Kamu bisa baca sendiri ya teman-teman ya. Listening ada 50 items. Approximately 30-35 menit dan ini hanya diulang 1 kali. Structure 40 items 25 menit, reading 50 items 55 menit, berarti kamu harus ngerjain 1 soal less than 1 minute. Jadi totalnya 140 soal dan 1 jam 15 menit. Okay. I'm sorry ya guys, I keep looking at this because my camera is here and my screen is here. Aku lihat sini aja ya. Okay. Next. Oh ya, yang kalian kerjain di kampus itu ini ya, TOEFL prediction. Jadi enggak semua TOEFL prediction bisa untuk apply beasiswa atau perusahaan. Kayak yang aku kasih contoh tadi, karena TOEFL prediction hanya untuk perkiraan kemampuan bahasa Inggris gitu. Sering disebut juga dengan simulasi TOEFL dan tapi struktur dan bentuk tesnya hampir sama dan kesulitannya juga hampir sama dengan TOEFL resmi. Jadi TOEFL resmi itu apa sih? Itu TOEFL yang dikeluarkan oleh salah satu lembaga, satu doang lembaganya namanya ETS, English Testing Service, dan itu yang udah resmi. Oke, itu aja sekilas. I want to remind you that if you have a question, please address your questions through WhatsApp group ya. So kadang kita ngerasa TOEFL itu susah banget ya, bikin mumet gitu. Iris bikin mumet. Aku juga dulu ngerasain hal yang sama. Tapi prasangka itu ada ketika kita melihat the big picture, TOEFL. Kita udah langsung kayak gitu kan mindsetnya. Nah, caraku adalah break it down into small chunks or small pieces. Nah, gimana sih cara break it down itu, gitu kan? Supaya jadi small chunks or small pieces, yaitu dengan study plan kayak gini. So I make you a study plan. Jadi kalau misalnya kalian break it down jadi study plan kayak gini, ini tuh kayak apa ya, bahasa Indonesianya tuh kayak kisi-kisi gitu loh teman-teman. Jadi kisi-kisi apa aja sih yang harus kita kuasain untuk bisa mengerjakan TOEFL gitu. Kayak kita ngerjain UAS kan pasti ada kisi-kisinya ya, pasti kita merangkum dari kisi-kisinya dan latihan dari kisi-kisinya. Kayak hampir sama kayak gitu. Yang pertama kalau di listening, hari ini kita bahas listening dulu kan ya. Mulai dari ini aku mikir aja, oh aku mau konsentrasi di week pertama, aku mau fokus sama materi ini. Jadi ini adalah small part atau small pieces yang aku pecah dari listening part ABC ini tadi. Jadi ini ya, jadi ada aku pecah dari beberapa week. Sini jadi ini kisi-kisinya. Nanti teman-teman bakal dapat PPT ini. Ini sekilas saja PPT-nya dan hari ini kita akan bahas cuma 3 aja. Semoga waktunya cukup ya. Yang pertama, anticipating questions for dialogue, dialogue with sound confusion, dialogue involving agreement and disagreement. Jadi masuk 3 itu. Dan 3 itu mencakup semua part of listening. Jadi listening itu dipecah lagi jadi 3 part. Part yang pertama dialog itu cuma 30 soal. Jadi ada orang A, orang B ngomong, cuma 2 orang aja gitu yang ngomong. Biasanya 1 cowok, 1 cewek.
Yang kedua, extended conversation. Jadi nggak cuma 2 baris aja dialognya, tapi mereka saling ngobrol gitu, kayak ngobrol sama temen gitu. Jadi itu sekitar 7-8 items atau soal mini talks. Mini talks ini yang ngomong satu tapi panjang banget. Jadi biasanya satu talks itu untuk mungkin 5 soal atau 4 soal. Caranya gimana sih self study plan? Namanya self study plan ya. Berarti kalian tuh enggak ambil kursus. Jadi kalian harus punya self discipline sendiri dan punya target sendiri. Jadi cara belajarnya gampang banget ya lewat TikTok. Kalian ketik hashtag TOEFL, itu ada short video. Kemarin aku wawancara sama anak SMA, katanya dia belajar TOEFL-nya lebih gampang kalau pakai video TikTok karena yang disampaikan tuh cuma 1 menit atau less than 1 minute. Jadi itu gampang masuk gitu. Dari Instagram banyak sekali ya platform free yang ngasih kalian tips di Instagram. Ada website namanya toeflbank.com atau watch video English subtitle, only English subtitle. Jadi pemahaman kita tuh di situ sebagai konteks, jadi bukan mengartikan satu persatu. Yang terakhir ya nggak self study plan tapi take TOEFL course, tapi kalian nggak bisa depend gitu loh. You cannot depend on TOEFL course, for example. TOEFL course 10 pertemuan pasti akan dapat high score. Itu cuma advertisement mereka aja, belum tentu, karena tergantung dari faktor lain seperti age, umur, dan seberapa banyak kalian terekspos sama Inggris, itu juga mempengaruhi nilai TOEFL. Semua tergantung diri kamu, bukan orang lain. Oke. Ada juga aplikasi di Play Store namanya TOEFL English Vocabulary Cards. Mungkin kalau baca dari buku kan males banget ya. Jadi ini juga ada. Ini juga 25 Simulator. Itu juga dari Play Store. Oke. Itu sekilas saja tentang study plan. So, kita akan belajar 3 ini tadi ya. As I said before, I don't want to mention it again. Sekarang kita jump to the part A, yaitu dialogue between 2 people. Sample item. Yang kalian dengar itu yang di kotak ini. Jadi pembicaraan M itu male ya, F itu female. Pembicaraan 2 orang dan pertanyaannya. Yang kalian lihat di kertas atau di lembar soal, ataupun kalau misalnya online yang terlihat di screen, itu hanya pilihannya. A, B, C, D. Udah gitu. Oke. Sorry, it's lagging. Wait a minute ya. Operator di sini, anyone could help me to share the screen? Maybe Ainun, are you there? Yes, sis. What's up? I think my laptop is lagging, so okay, wait a minute. I'm trying to restart again ya. Okay. Thank God. Bentar.
Okay, sorry, it's always happen. My laptop is lagging. Okay, yang pertama adalah anticipating question about dialogue. Jadi mengantisipasi pertanyaan. Jadi ini gimana ya? Ini juga strategi, ini juga tips. Jadi jadiin satu aja. Jadi apa sih antisipasi itu? Jadi di sini kan latihan kayak gimana sih antisipasi itu daripada aku jelasin ngalur ngidul ya. Jadi teman-teman get ready. Kalian harus aktif di chat box untuk kuis ini. Jadi misalnya kalian ngelihat di soal, audio belum mulai ya. Jadi kalian kasih kesempatan untuk baca soal. Ada pleased, cold, disappointed, hungry. Kira-kira kalau dari A sampai F di sini kita lihat ada pilihannya. Kira-kira pertanyaan yang akan diajukan untuk jawaban ini apa? Aku kasih contoh ya. B. Ya, ini kan kayak feel cold, disappointed, hungry. Itu kan kayak apa ya? Adjektif ya. Adjektif bisa refers to feeling gitu. Feeling kita terhadap sesuatu. Oh, ini jangan-jangan nanyain tentang feeling nih kayak gitu. Oh, berarti aku harus fokus nanti di listening apa yang dirasakan oleh the speaker gitu. Okay? So, I give you chance to answer. Ada go to her office, call a taxi, show the man where to find a taxi, get direction. Kira-kira kalau kalian mau antisipasi, kok ABCD pilihannya kayak gini ya? Kira-kira ini nanyain apa? Coba kalian ada contekan sebelah pojok kanan itu dari A sampai F. Kira-kira pertanyaan yang cocok untuk jawaban di atas itu apa? Silakan teman-teman jawab di chat box. Kira apa ya? Alright. Wow. Okay. 3, 2, 1. Okay, stop. Okay, great. Mbak Idu yang menjawab ya. Betul sekali teman-teman. Jadi what? What? Jadi itu kayak apa ya? Subjek kan ini pergi, call, show, get. Itu kan sebuah apa ya? Verb atau aktivitas. Okay, great. Benar ya jawabannya F. Great, good job guys. Next. Nah, ini sekarang nomor 3. At the beginning, during itu kayak selama gitu ya. Right after, ini kayaknya sesuatu tentang waktu deh, gitu kan. Sesuatu tentang waktu. Jadi kira-kira pertanyaan dari A sampai F yang cocok itu apa ya? I count until 3, 3, 2, 1. Okay, guys, you did a great job. Okay. Mungkin karena udah ikut tes TOEFL ya, jadi kayak, gampang nih gitu. Oke. Oke, great. Next. Ainun, are you with your laptop right now? Yes, sis, but wait. Should I share screen? Oh, just in case, just get ready. Yes, wait. I mean, nggak usah screen share tapi get ready aja. Karena I don't know why it's lagging and I hate this part. Okay. Betul ya. When does the conversation take place? When? Jadi kalian bisa kira-kira. Ini juga bisa anticipation ini juga bisa dipakai waktu kalian ngerjain yang part C.
yang bacaannya banyak, didengerin dulu lama banyak, terus pertanyaannya 5 soal. Kan kita nggak selalu bisa ingat-ingat poin-poinnya kan. Nah, kita bisa pakai anticipating question ini. Okay, next, it's the last year, I think. Playing game, attending a play, learning some lines, trying to find tickets. Kira-kira yang cocok itu apa ya untuk multiple choices ini? Start from now. Silahkan dijawab di chat box. I count it to 3. 1, 2, 3. All right, guys. Guys, you did a great job. Okay. What are these people doing? Lagi ngapain? Kan pasti kan pakai verb ing ya nggak sih? You know, grammar thing. Okay. Great. Good job. Thank you. Next, ladies and gentlemen, what time is it? Why is it so far? Oke, saya lanjutnya. Aku kasih clue dulu ya. Teman-teman, what is that? Sania, could you help me? Okay, yes. Oh. Can you pronounce 1, 2, 3, 4, 5 words here? Coba, how to pronounce? Teacher. Okay. The lion. Okay. Other side. Okay. Exotic bird. Okay. Conversation. Right. Great. Betul banget ya. Conversations. So, nanti aku akan play audio ya teman-teman. Jadi teman-teman baca dulu multiple choices-nya. Aku akan coba play the audio. Jadi kata-kata tadi itu adalah clue dari exercise pertama ini yang akan kita dengarkan. Oke, aku akan mulai ya listening-nya ya. Taruh mana ini? Di sini aja deh. Exotic birds. Did you get pictures of the lions? Yes. And now let's go to the other side of the park. I want to see the exotic birds. Sania bisa dengar nggak audionya dengan jelas? Bisa, Miss. Jelas ya. Oke, let's start guys. Kita mulai ya. Jadi 1, 2, 3. Langsung jawab di chat box kalau udah temu jawabannya ya. Did you get pictures of the lions? Yes. And now let's go to the other side of the park. I want to see the exotic birds. Where does the conversation probably take place? Pertanyaannya belum ditanyain tapi udah bisa jawab. Oke, great. Hati-hati loh ya, dengerin pertanyaannya dulu ya, tetepan ya. Where does the conversation probably take place? Where does the conversation probably take place? Great. At the zoo. Oke. Betul sekali ya. Wait a minute. Yes. Where. Jadi kalian perhatiin pertanyaannya itu apa? Where kan? Bisa aja ditanyain animalnya apa kan bisa aja ya. Jadi oke. Tapi ini udah obvious banget ya tempatnya di zoo. Quick tips, great guys.
Thank you. Terima kasih semuanya karena udah jawab. Benar sekali at the zoo. Dan dari latihan tadi bisa aku kasih quick tips, yaitu it's my personal tips ya. Ini kadang-kadang setiap orang punya cara yang beda-beda ya. Kalau aku sebelum audionya dimulai itu aku baca jawaban A sampai D, aku antisipasi like 2 detik aja gitu, baca sekilas. Terus pas audionya play, I close my eyes and then try to imagine apa yang terjadi gitu. Misalnya tadi lion, terus aku kayak bayangin lion, oh oke gitu. You know what I mean? Jadi, tapi ada temanku juga yang dia dengerin audio sambil lihat multiple choices-nya dan dia pikir itu sangat membantu dia, ya why not? It's just my personal tips gitu. Jadi kalian bisa coba apply ini. Oke. Next, Ainun, can you help me? Yes, sis. Can you pronounce these 3 words? So, the first burger, Okay. Okay. fries, Okay. stay. Okay, great. Stay. Thank you. Ini aku kasih bocoran kayak tadi ya, petunjuk clue dari listening kita. Nah, kita aplikasikan tips sebelumnya yaitu membaca multiple choices-nya. A delivery man, a famous chef, a clerk in fast food restaurant, an airline steward. Oke. Aku akan play audionya ya, guys. Exercise 2, get ready. I'd like a burger and fries, please. To stay or to go? Who is the man? I'm gonna repeat. I'd like a burger and fries, please. To stay or to go? Who is the man? Who is the man? Silakan dijawab. I'd like a burger and fries, please. To stay or to go? Who is the man? Oke, betul ya, teman-teman. Great. Oke, ini transkripnya ya. Oke, yay, tuh guys. Bentar. Ya. Jadi mungkin yang clerk-nya itu lagi males-males gitu ya. Jadi ya, I'd like a burger and fries, please. Oh no, sorry, the customer-nya. Terus habis itu clerk-nya bilang to stay or to go. Jadi stay it means like dine in, kalau to go itu maksudnya take away gitu maksudnya. Jadi oke, betul, who. Great job. Okay, next. Oh yeah, I want to remind you, please address your questions through WhatsApp group if you have any question. Kita jump to materi yang kedua yang aku ambil dari self study plan tadi, yaitu dialogue with sound confusion. Jadi teman-teman bisa lihat di sini yang you will hear itu yang kalian dengar ya. I've never had this type of fruit before. I don't even know what to do with it. Terus yang female satu bilang, you just have to peel it and eat it. Gitu. Pertanyaannya, what does the woman mean? Di sini yang dimaksud sound confusion itu nama lainnya itu minimal pairs. Mungkin some of you udah pada tahu ya. Minimal pairs itu ada 2 kata yang pengucapannya sama, kadang-kadang cuma vokalnya yang beda, kadang-kadang konsonannya yang beda, tapi pengucapannya hampir sama. It always happen di listening TOEFL. Itu selalu terjadi di listening TOEFL. Jadi emang dia sengaja bisa nggak kalian itu membedakan antara peel, feel, and pale. Gimana sih Kak gitu kan? Ya gimana gitu kan? Kadang orang bilang itu kan ngomongnya cepet banget, mana bisa aku bedain peel, feel, peel gitu. Ya bener sih, bener. Tapi di mana ada kemauan di situ ada jalan. Pasti ada jalan untuk menyelesaikan soal-soal yang tricky kayak gitu. Jadi kayak ini ya, aku kembali ke ini lagi. Peel, lack or lake, points or pain, love or laugh. Itu
Kalau aku pelan-pelan kayak gini, kalian pasti tahu. Tapi gimana kalau seandainya kayak play audio search padahal cuma 1 kali doang ngeplaynya. Tipsnya menurut aku itu adalah ini. Gunakan konteks dialog untuk membantu memecahkan minimal pairs. Jika mendengar dan memahami dialognya, teman-teman tidak akan memiliki banyak kesulitan. Cek audio transcript. Oke. Jadi contohnya kayak gini ya. Contohnya kayak gini ya. You just have, kita ngomongin buah kan ya. I never have. Berarti kayaknya dia gak pernah makan deh gitu. Terus yang F pasti kan tanggapannya kan sesuai dengan apa yang dibingungkan sama si male itu, yaitu feel. Seandainya di telinga kalian dengar feel, ya masa buah itu dirasakan terus dimakan, ya gimana ya? Ya kalau feel itu kan dirasakan bukan di mulut, tapi kayak di hati gitu. Masa ya dirasakan di hati baru dimakan? Itukah cara makannya gitu? Enggak ya. Terus kalau kalian dengar kata ini pill, P-I-L-L, kamu harus minum obat kemudian memakan itu. Lah, emang ada gitu buah sebelum makan buah diminumin pil dulu? Kan nggak ada ya. Jadi yang paling cocok itu adalah mungkin yang dimaksud itu pil, ngocek gitu ya, ngupas. Nah, pertanyaannya, what does the woman mean? Maksudnya si woman ini apa? Gitu. She doesn't feel. Jadi jawabannya tentu saja selain A sama B. Terus tips lain, ini most of the time ya. Ini most of the time. Kebanyakan. Aku bilang kebanyakan berarti ya ada juga yang enggak. Jika pilihan jawaban berisi kata yang terdengar sama seperti di audio, itu mungkin salah. Misalnya, jika teman-teman mendengar kata spell dan membaca kata spill dalam pilihan jawaban, teman-teman bisa mengeliminasi pilihan tersebut. Contohnya, ini kan pill ya. Ini kan pill. Terus kalian mendengar kata-kata yang hampir sama di pilihan A dan hampir sama lagi di pilihan B. Berarti kayaknya aku harus mengeliminasi gitu. Itu kayak kalau misal udah kepepet banget gitu, kalian bisa mengeliminasi A sama B. Tinggal C sama D. Oke. Oke. Sekarang coba dibaca ya. How to pronounce this. I wanna ask Alvin, are you there? Yes. Can you pronounce these words? Go. Okay. Next. Elvin, kamu bilang go, terus kamu go beneran. Elvin. Okay. Maybe Elvin beneran mematuhi kata-kata yang di PowerPoint ini ya. Go. Gitu. Okay. Mita, are you there? Yes, sister, I'm here. Iya, tolong jangan dipraktekkan ya go-nya. Mulai dari sini aja deh. Okay. For a walk. Okay. Park. Okay. Today. Okay. Cloudy. Okay. Cold. Old. Okay. Lebih tepatnya cloudy. Cloudy. Okay. Okay. Okay, thank you. Thank you, Alvin. It's okay. Oke, jadi ini kalian baca dulu ya. Coba pakai tips aku, baca dulu. Dia prefer, maksudnya dia lebih suka sunny day. Terus park is crowded. Crowded itu rame gitu ya. Terus she would like to place that not so loud. Dia pengen ke tempat yang sunyi gitu. Terus dia nggak bisa jalan karena dia terlalu tua. So I'm gonna play the audio, so get ready. Kalau udah tahu jawabannya langsung di chat box. Ups, pencet. Mana nih? Oke, exercise 3. Ini taruh mana ya?
Okay, I'm gonna play. Exercise free. Exercise free. Let's go for a walk in the park. No, not today. It's too cloudy and cold. What does the woman mean? Lagi? Let's go for a walk in the park. No, not today. It's too cloudy and cold. What does the woman mean? Mama ada yang jawab ya? Aku ulang lagi. Oh, ada yang jawab. Let's go for a walk in the park. No, not today. It's cloudy and cold. What does the woman mean? Oh my god, great. Kenapa kalian jawabnya bagus-bagus ya? Okay, I'm gonna count 3, 2, 1. Okay, stop ya. Okay, so let's reveal. Kita reveal jawabannya. Iya, betul banget. Ayo kita jalan-jalan ke taman gitu. Enggak gitu, terlalu berawan dan juga dingin gitu. Terus maksudnya si perempuan itu apa gitu kan? Ya, dia maksudnya dia lebih suka sunny day. Padahal ya kata-kata sunny itu nggak ada di conversation atas loh guys. Jadi you need to understand the context of what the speaker says gitu ya. Oke. Park, oke, ada di B, terus not ada di ini, tapi nggak selalu ya guys. Maksudnya yang eliminasi kata-kata yang sama itu cara terakhir, tapi most of the time sih kayak gitu untuk trap aja. Too old, too cloudy. Nah, ini maksudnya ini too old itu mungkin jebakan untuk cold gitu ya. Jadi cold sama old itu kan beda. Mungkin kalian denger di audio tuh sama ya, tapi kalau kalian pahami konteksnya ya, kalau pahami konteksnya pasti paham. Okay, next. Oh my god, it's 3. Itu jam 3 ya guys. Ya, kita langsung jump to materi yang kedua aja. Jadi dialogue involving agreement and disagreement. Dan pasti kalian udah dapat pelajaran ini di sekolah atau di di kampus tentang agreement and disagreement. And I'm gonna give you like material untuk overview aja untuk apa ya? Just to recall your mind, kalau agreement itu biasanya kata-katanya ini, kalau disagreement biasanya kata-katanya ini gitu. I will let you read the PowerPoint. I'm not gonna read it. Agreement itu setuju, disagreement itu kayak nggak setuju. Tapi ada juga yang namanya partial agreement, jadi partial agreement atau apa gitu. Jadi yang kayak ya setuju enggak setuju juga enggak. Tapi ini kita fokus ke agreement and disagreement. Jadi yang jelas. Okay, example agreement and disagreement. I don't care if it is raining. I'd rather go fishing than stay home. I couldn't agree with you more. Please type on the chat box, ini agree or disagree. Yang the second male. The second male tuh agree I apa don't disagree? care if it is raining. I'd rather go fishing than stay home. I couldn't agree with you more. Jadi I couldn't agree with you more itu agree or disagree. Okay, right? Right. Right. Great. Oh wow, I'm surprised. Aku surprised kalian udah pada bisa. Okay. Great. Okay, next ya, yang kedua. Number 2. It sure is windy. Is it ever? Is it ever? Apakah itu agree or disagree?
Apakah male ini agree? Oh, aku salah tulis ya. Aku balik, ini harusnya male dulu baru female. Agree or disagree guys, yang nomor 2. I'm gonna see the chat box. Is it ever? Number 2. It sure is windy. Is it ever? Yep. Yep tuh. Yep. Tuti Wanda, Ainur. Oke. Ya benar ya. Setuju. Kalau yang nomor 3. Oke, agree tuh. Nomor 3 apa guys? Number 3. I didn't think Professor Hall's lecture was very informative. I can't really agree with you on that. I can't really agree with you on that. Oke. Oke, udah pada jawab. Oke, agree. Ya, betul sekali, disagree. Disagree, betul banget. Betul banget, guys. Sekarang kita ke nomor 4 ya. Number 4. Anthony is quite a singer. You bet he is. You bet he is. Sampai diteken gitu. Sampai di, apa tuh namanya, stress. You bet he is. Oke, aku akan lihat jawabannya untuk nomor 4. You bet he is, itu disagreement atau disagreement? Jadi yang nomor 4 itu ya betul ya Fasya. Agree. Ainur, oke betul. Agree. Good job guys, good job. Oke, so get ready for exercise 5 sama ya. Exercise 5. Exercise 5 ini apa ya? Wait a minute. Number 1. I'd rather have a final exam than write a research paper. Me too. Research papers take a lot more time. What does the man mean? Jadi yang ini kayaknya Number 2. This first chapter in the statistics textbook seems pretty simple, but I'm sure the other chapters are more difficult. Oke, ini exercise, tapi kayaknya nomor 1 sama 2 aja ya guys, because of the limited time. Aku langsung play aja ya audionya untuk 1 sama 2. Jadi silahkan dibaca dulu. Dibaca dulu baik-baik. Ketutupan. Kayaknya salah deh screen share-nya. Oh benar. Baca dulu benar-benar. Ready ya. Nomor 1 sama 2 langsung aja dijawab. Misalnya C, D. Sebenarnya sampai D sih, tapi ini kan latihan jadi aku sampai C aja. Oke. Siap ya? Aku play ya. Oke. Number 1. I'd rather have a final exam than write a research paper. Me too. Research papers take a lot more time. What does the man mean? Cukup keras ya. I'm gonna play once more. Nomor 1. Number 1. I'd rather have a final exam than write a research paper. Me too. Research papers take a lot more time. What does the man mean? Okay, great. Betul ya? Oke, great. Oke, nomor 2. Number 2.
Number 2. This first chapter in the statistics textbook seems pretty simple, but I'm sure the other chapters are more difficult. I think you're probably right about that. How does the woman feel about the first chapter? Play again. Number 2. This first chapter in the statistics textbook seems pretty simple, but I'm sure the other chapters are more difficult. I think you're probably right about that. How does the woman feel about the first chapter? Okay. Belum ada jawab, jadi aku ulang lagi. Number 2. This first chapter in the statistics textbook seems pretty simple, but I'm sure the other chapters are more difficult. I think you're probably right about that. How does the woman feel about the first chapter? Wow. Amazing. Okay, guys. Betul sekali ya. Sebenarnya C, it's probably easier, which is dia setuju sama si yang male tadi, bahwa si male tuh bilang bahwa the first chapter is easier, tapi dia yakin bahwa other chapters will be more complicated gitulah kira-kira. Jadi si yang female cuma jawab, iya aku setuju. Berarti apa yang dimaksud sama si female itu, ya mungkin si female pas merasa bahwa first chapter itu lebih mudah daripada other chapter. Great. Guys, please address your questions through WhatsApp group if you have any question. And extended part B, ini yang kayak gini. Jadi ada female satu, male, female, male, female, male, female. Jadi mereka kayak ngobrol biasa gitu. Dan biasanya extended conversation ini, dia pertanyaannya lebih dari satu. Tapi dia teknisnya gini, dibacain dulu semuanya, terus number 21, blah, 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 number 23, langsung kayak gitu. Dan ini aku kasih overview questions yang tentang pertanyaan apa aja sih yang paling banyak dikeluarin gitu. Misalnya nanya tentang topic questions itu kira-kira pertanyaannya kayak gini. Nanya tentang sharing termasuk time and location, nanyanya tentang kayak apa? Nanyanya caranya kayak gini. Question about speaker, nanya tentang kayak gini. Paling enggak kalian tahu what, when, where, who, why di audio itu. Jadi kayak dibayangin aja gitu. Dan kekurangannya, mungkin kesulitannya adalah kalian nggak bisa take a note. Jadi nggak boleh take a note coret-coret gitu, nggak boleh. Kayaknya itu agak susah untuk detailnya. Tipsnya sama ya, kalau ini soalnya panjang gitu ya audionya. Jadi baca pilihan jawaban A sampai D sebelum audio dimulai, sambil mengantisipasi type of questions kayak yang kita lakukan tadi. Oke, so kita akan latihan exercise 6 untuk ngerasain bagi yang belum pernah ngerasain tes TOEFL, atau untuk sekedar latihan aja dan praktekin yang udah kita pelajari tadi. Oke, kita mulai ya. I'm gonna mute myself. Silahkan dibaca dulu, terus nanti aku play. Questions 1 to 4. Listen to a conversation at a university library. Hi, Martha. What are you doing here? Oh, I just came to look up some terms in the Encyclopedia of Art for my art history class. What about you, Stanley? I've got 2 papers due at the end of this term, and I've been getting an early start on them by collecting some references and writing down some statistics. I've spent most of the day here. Really?
Well, you ought to be ready for a break then. Want to go get a snack or something? You know, that sounds great. Let me just get my things together and... Hey, where are my notes? What notes? The notes I spent all day working on. I don't see them. You mean you lost your notebook? No, I don't use a notebook. I take notes on index cards. Well, just think about where you could have left them. Retrace your steps since you came in the library. Let's see. When I first arrived, I came here to the reference room. Maybe they're somewhere in this room then. No, I had them after that. I went to the stacks. Stacks? What do you mean, the stacks? You know, the book stacks. That's what they call the main part of the library, where most of the books are shelved. Well, that's where you should look. No, because I took some more notes from journals in the periodicals room up on the 3rd floor. I'll bet that's where they are. Well, you go look up there, and I'll check with one of the librarians behind the main desk, just in case someone turned them in. Okay, and thanks for helping me out. Just as soon as I find them, we'll go get a bite to eat. Number 1. Why did Martha come to the library? Number 2. What did Stanley lose? Number 3. According to Stanley, what does the term stacks refer to? Number 4. In what part of the library is this conversation taking place? Alright. Gimana guys? Ada yang udah jawab belum ya? Let's see. Oh, belum ada. Aku play 1 kali aja, karena aslinya tuh aku play 1 kali. Gimana? Udah ada yang jawab belum? Oke. Oke, Pradila. Oke, kalau mungkin yang malu-malu ngasih tahu jawabannya, silahkan dicocokin aja sama ini. Sebenarnya 1 ini, nomor 2 ini, 3 ini, 4 ini. Oke, thank you Pradila. Oke, iya tadi kan yang cewek nanya kan, kamu nyatet di notebook gitu, terus yang cewek bilang, yang cowok bilang, enggak aku nggak nyatet di notebook, aku nyatetnya di index cards gitu. Jadi yang hilang itu index cards-nya gitu. Dia nyebutin notebook sih, tapi ternyata dia nggak nyatet di notebook gitu. Number 4, I'm not sure. Iya, tadi dia sempat pindah-pindah ruangan gitu. Mungkin kalian bingung ya. Jadi, oke. Oke, great, thank you. Oke, yang terakhir. Mini talk, jadi aku kasih tahu bentuknya aja ya. Pertanyaannya hampir-hampir sama. Jadi mini talk itu ada satu orang ngomong tentang satu hal gitu. Ini yang akan kalian dengar. Pertanyaannya juga kayak gitu. Ini yang akan kalian dengar. Yang kalian lihat cuma ini gitu kan.
ini. Jadi pertama mungkin sebelum audionya di-play, kalian antisipasi dulu gitu kan. Soalnya sebelum audionya di-play itu ada arahan dari speaker gimana cara ngerjain TOEFL-nya gitu. Jadi antara baca soal nomor 1, 38 sama 39 itu ada jarak mungkin sekitar, if I'm not mistaken, 16 seconds sama 20 seconds. Ada jarak itu, nah gunakan jarak itu untuk baca multiple choices di nomor selanjutnya. Gitu. Jadi benar-benar kalian antisipasi gitu. Jadi ini ada sedikit quick tips. Aku biasanya kalau denger itu like close my eyes, terus bayangin perpustakaan tadi ya, misalnya aku bayangin like perpustakaan di IAIN, terus ada orang datang cari apa, terus dia pindah ke sini gitu. Jadi aku kayak bayangin in my head gitu. Yang perlu kalian tahu overall konsepnya adalah siapa sih yang ngasih apa ya, who is talking gitu. Kalau yang di sini kalian benar-benar perhatiin who is talking, karena yang ngomong tuh cuma satu orang aja gitu situ. Siapa yang ngomong, terus where and when is the talk being given. Dia ngomong itu di mana? Apakah di perpustakaan? Apakah dia lagi ada di kelas? Itu. Terus what is the main topic or purpose of the talk? Tujuan omongannya itu apa sih di apa itu namanya di audio tadi itu? Nah, untuk overall 3 soal ini kan lumayan ya, kok 3 soal ini bisa terjawab. Nah, jawabannya sering-seringnya berada di first few line of the talk. Jadi pas awal-awal pembukaan gitu. Jadi benar-benar kalian konsentrasi penuh pas awal-awal pembukaan itu. Di awal-awal pembukaan mungkin kalau kalian dengar kalimat pertama sampai mungkin kalimat pertama sampai ketiga gitu ya. Itu adalah bisa jadi jawaban dari 3 pertanyaan ini. Kan kok bisa jawab 3 dari 5 kan lumayan gitu. Tamsania, kita tadi udah deal bahwa kita selesai maksimal like 20 minutes. Like kemarin, if I'm not mistaken, 20 minutes. Ini udah 15-20. Ini aku stop atau exercise 1 kali lagi terakhir. Bagaimana? Terserah kakak aja deh. Oh gitu, oke. Kita exercise ya. Once more, 1 kali lagi. 1 kali lagi. Jadi silakan teman-teman, nggak apa-apa ya teman-teman tambah exercise 1 lagi. Silakan dibaca dulu nomor 1 sampai 3. Kira-kira ini ngomongin apa sih? Kok ada toothbrush, ada bacteria, ada tooth decay, kok ada ini, ada ini, ada ini. Kira-kira kalian tebak-tebak dulu aja gitu. Apa sih artinya? Sudah dibaca teman-teman? Oke, kalau sudah dibaca, aku play ya audionya. Exercise 7, ready, get ready ya. Mini talks. Questions 1 to 3. Kedengaran nggak, Listen Sania? to the following radio talk. If you're too busy to brush your teeth after every meal, and you sometimes forget to use dental Audionya kedengaran ya?
Ya, jelas. Oke. Ini Teman-teman lain kalau nggak dengar bilang aja di chat box ya. many 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 Questions 1 to 3. Listen to the following radio talk. If you're too busy to brush your teeth after every meal and you sometimes forget to use dental floss, you'll be glad to know that in the near future you may be able to have healthier teeth thanks to macrophages. What are macrophages? They're tiny viruses that attack and destroy bacteria. Soon, they may be used to fight tooth decay if genetic engineers can develop a specialized type of phage to attack only those microbes that are harmful to the teeth. These macrophages could be used in toothpaste or mouthwash. Once in the mouth, they would consume bacteria that breed on the surface of teeth. The advantage of macrophages is that they are absolutely harmless to humans. They attack only one specific bacterium and have no known side effects. Number 1. What is the main topic of this talk? Number 2. According to the speaker, which of the following can be said about macrophages? Number 3. The use of macrophages, as described by the speaker, depends on a development in which of the following fields? I'm gonna repeat it once more ya. Questions 1 to 3. Listen to the following radio talk. If you're too busy to brush your teeth after every meal and you sometimes forget to use dental floss, you'll be glad to know that in the near future you may be able to have healthier teeth thanks to macrophages. What are macrophages? They're tiny viruses that attack and destroy bacteria. Soon, they may be used to fight tooth decay if genetic engineers can develop a specialized type of phage to attack only those microbes that are harmful to the teeth. These macrophages could be used in toothpaste or mouthwash. Once in the mouth, they would consume bacteria that breed on the surface of teeth. The advantage of macrophages is that they are absolutely harmless to humans. They attack only one specific bacterium and have no known side effects. Number 1. What is the main topic of this talk? Number 2. According to the speaker, which of the following can be said about macrophages? Number 3. The use of macrophages, as described by the speaker, depends on a development in which of the following fields? Number 3. The use of macrophages, as described by the speaker, depends on a development in which of the following fields?
Let's see. Ada yang jawab di sini. We have Katarina, Rahma, Arina. Katarina, thank you. Sarah, Husna, okay. Thank you. Thank you for your answer. Then let's reveal the answers. Here you are. Silahkan dicocokin. Oke, ada yang benar. Ada yang salah. Oke. Oke, great. Great job teman-teman semua. Jangan khawatir kalau misalnya yang salah itu nggak apa-apa. Masih ada waktu, belum terlambat untuk latihan. Terus, what is the big issue gitu? So the big issue here is, terus gimana dong Kak cara dapat TOEFL high score? Pengen tahu jawabannya? Kalau yang pengen tahu jawabannya, besok jangan lupa join di structure training. I will be led by Mas Fahmi, so another speaker in this training. Dan dia akan kasih gimana sih cara dapat TOEFL high score. Mungkin kalian beberapa udah pada tahu ya. Klise caranya paling juga kayak gini, paling juga kayak gini. Dicoba aja, kali aja ada cara yang beda. I would like to remind you again, if you have any questions, please address ke WhatsApp group. Nanti dijawab di hari yang sama pada saat acara ini udah selesai. Di hari ini. Gitu. Oke, gitu aja dari aku. Thank you so much buat teman-teman, your enthusiasm. Jadi teman-teman udah pada oke gitu ya TOEFL-nya, karena most of you jawabnya benar gitu. Oke. Thank you so much. I really appreciate you guys yang aktif di chat box, yang belum aktif besok harus lebih aktif lagi, oke? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Is this Chief of it, Oke. Mohon maaf ya untuk Lali, saya ambil dari Desania karena ada trouble di Zoom-nya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Ain karena sudah memberikan materi TOEFL training pada hari ini, yaitu tentang listening. Terima kasih juga kepada teman-teman yang udah gabung pada hari ini. Jangan lupa ada sesi foto ya sebelum semuanya closing ya. Oke. Sebelumnya saya tutup dulu. Terima kasih banyak. Semoga TOEFL training hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa besok di hari Sabtu sama Minggu masih ada 2 hari untuk kita TOEFL training ya. Jangan lupa besok untuk mengikuti, jangan sampai ketinggalan jamnya ya. Selalu stay tune di grup chat TOEFL training. Dan juga jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan sama narasumber hebat kita yaitu Mbak Ain sama Mas Fahmi di kolom grup chat WhatsApp. Oke, terima kasih. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.